Masih di Menjemput Berkah. Bismillah. Mantap. Ini episode paling seru ya karena udah ada apa tadi Bocur. Bocor. Curhat. Pantunan udah. Iya. Banyak lengkap. Nih, Tapi sih inget Alif masih banyak cerita bang. iya makanya tadi diawali dengan itu, siapa tahu kita membaca lagi karena ceritanya seru-seru. Boleh nih bang Ustadz ambil lagi. Boleh. Serius? Alif lagi yang milih? Iya boleh. Waduh. Ya jangan pantun lagi nih. Jangan bang, jangan pantun dulu jadi acara pantun ini. Hijau nih bang. Nah sini. Nih silakan. Oh. Bang Mario yang baca dah. Waduh, Apaan bang? dosa mana yang lebih besar, menjadi bandar atau menjadi pemakai narkoba? Hai, udah gue bilang jangan yang warna hijau. Begitu kan pertanyaannya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma sholli ala La'anallahul khamra. Allah melaknat zat adiktif. Khamar, sabu-sabu, Sabu-sabu nggak boleh bang Ustadz. pildok, apa aja zat adiktif yang bisa merusak. Minuman keras, Miras. apa aja. Dan bukan hanya zatnya yang dilaknat. La'anallahul khamra wa syaribaha. Orang pemakainya. Dan orang yang menuangkan. Berarti orang yang membawa zat itu untuk sampai ke si pembeli. Kurirnya. Orang yang menjual, orang yang membeli, orang yang disuruh untuk membeli. Tidak kurang 8 orang yang dilaknat oleh agama, disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini memberi kita pesan, semua yang terikat dengan circle barang-barang haram ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertanyaannya kurang tepat. Mana yang lebih besar dosanya ya? Jadi pemakai, jadi bandar, atau jadi pemakai, atau jadi kurirnya, atau jadi produsennya, atau yang nganterin, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh kalau nemenin juga sebelahin gitu nggak ngapa-ngapain. Termasuk yang nemenin. Karena itu kalau kata temen, temenin gue dong, tanya dulu kemana. Entar ternyata udah ditemenin jauh-jauh, beli itu lagi. Nah, karena itu pilih teman yang baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu itu tergantung siapa temanmu. Terus bagaimana kalau teman kita yang udah ada di circle itu, apakah kita harus menjauhinya? Jauhin. Kalau kita jauhin nggak ada dong yang mendakwahkan mereka. Nah, tugas menasehati, tugas mendakwah itu tugasnya dai. Meskipun bukan cuma tugas dai, antum bisa mendakwahkan teman antum. Seperti tadi 3 orang tadi bilang, jangan deket-deket sama khamar, jauhin. Itu antum sedang berdakwah dengan cara antum. Bagus sekali. Masalahnya kalau kita mau mendekati mereka, ukur diri kita. Kita punya imunitas yang tinggi enggak? Kalau enggak, kita bisa masuk lagi ke circle itu. Paham? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tapi ketika diukur-ukur, kayaknya imunitas saya udah kuat, masuk ke situ juga saya nggak bakal tergoda buat nyicipin. Dakwahin pelan-pelan. Jangan dijudge. Dakwahi pelan-pelan. Ajak mereka. Mereka sebenarnya pengen seperti antum, berubah menjadi yang lebih baik. Udah, lo kan tadi kan udah bertanya nih. Sekarang masuk aja deh langsung ke acara Bang Kepo deh. Ih, pada manis-manis banget ya. Tato kepo deh ya. Ayo dah, siapa yang ingin bertanya cintaku, abang-abangku, manisku, cintaku, I love you. Cerita banyak bener kalau begini mah di WhatsApp aja bang. Sebelah mana? Sini. Silakan Ricky Harun. Ingin bertanya apa? Sebutkan namamu. Siapa yang ingin bertanya apa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Ustadz. Jadi mungkin pertanyaan ini mewakili daripada para teman-teman atau jamaah sekalian yang berada di sini ya. Kadang tuh saya suka bertanya-tanya, jika saya ditakdirkan di penjara dan merusak hidup banyak orang, maka untuk apa Allah menghidupkan saya di dunia ini Ustadz? Mohon nasihatnya
dan bimbingannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah itu bang, mungkin itu pertanyaan dari teman-teman yang ngerasa saya ini udah banyak jadiin orang lain korban gitu bang ya, udah banyak ngebunuh hidup orang. Ya. Apakah saya masih pantas gitu? Kenapa Allah masih ngasih hidup? Mungkin Ini pertanyaannya boleh sangar banget ini. Iya. dikasih motivasi ya, Kalau Bang. kehadiran saya di sini sudah menjadi takdir, lalu kenapa Tuhan ciptakan saya? Seolah-olah kita bertanya kalau setan itu tidak baik dan menggoda manusia, menjerumuskan manusia untuk jauh dari Allah. Lalu kenapa Tuhan menciptakan setan yang gara-gara setan orang jadi jauh dari dirinya? Ya kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, dalam alam ini Allah sudah tetapkan semua lalu lintasnya, semua regulasinya, semua peraturannya. Bahasa Arabnya takdir. Qaddara yuqaddiru takdiran. Takdir artinya ukuran-ukuran. Allah udah tetapin ukuran-ukuran. Kalau kamu ke kanan nyampenya ke sini, itu ukurannya. Kalau kamu ke kiri nyampenya ke sini. Kalau kamu injek gas 1500 cc, kecepatannya segini, kamu nyampe dalam waktu sekian menit. Kamu lebih injek gas 2000 cc, kamu lebih cepat nyampe. Kamu injek lagi nggak bisa karena mobilnya 2000 cc doang ukurannya. Itu namanya takdir, ukuran. Paham? Apa beda takdir makhluk Allah yang lain selain manusia dengan takdir kita sebagai manusia? Para ulama bilang, kalau selain manusia namanya ijbar. Mereka dipaksa. Tidak bisa menentukan. Matahari terbit dari Timur. ente kelamaan di sini lupa kayaknya. Bawaannya udah kiamat aja barat. Ulangin, matahari terbit dari Timur, tenggelam ke barat. itu takdir ukuran yang ditetapkan Tuhan buat si matahari. Nggak bisa matahari interupsi, ya Allah request dong, pengen terbit dari barat tenggelam ke timur boleh kagak ya? Bosen, tiap hari dari timur tenggelam ke barat, nggak bisa. Ijbar, itu takdirmu. Kamu tidak bisa menuntut dan itu dipaksa. Loh, kalau nanti kiamat terbitnya dari barat, itu juga dipaksa oleh Allah. Ijbar. Kalau kita bukan ijbar, namanya ikhtiar. Apa? Kalau matahari tadi apa namanya? Kalau kita namanya ikhtiar, diambil dari kata khairun. Apa? Khairun artinya baik. Apa? Baik. Ada dua hal, Anda harus pilih mana yang terbaik buat Anda. Atau Anda punya uang 2 juta, Anda bisa beli narkoba. Tapi di saat yang sama di sini ada yang jual kambing, Anda bisa menjadi peternak kambing. Manusia dikasih Allah al-kasab, potensi untuk memilih di antara dua pilihan mana yang baik. Kita kan manusia, kalau dikasih pilihan, mau pilih mana? Beli kambing buat dijadi modal biar jadi peternak atau pilih narkoba dengan uang 2 juta? Mana pilihannya? Sekarang milihnya kambing dulu. Itu namanya ikhtiar. Khairun, memilih di antara yang baik. Kalau makhluk Allah yang lain, ini mereka nggak punya pilihan. Bersyukurlah kita sebagai manusia tidak boleh menyalahkan takdir, karena kita seperti ini atas dasar pilihan sadar kita, sehingga kita berada pada takdir yang sekarang. Kalau begitu, bisakah kita memilih takdir yang baik? Bisa nggak? Keluar dari sini, pilih takdirmu yang baik, dan insya Allah jadi orang yang lebih baik. Insya Allah. Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah, Bang. keren. Jadi artinya secara kesimpulan itu kita diberikan pilihan Betul. untuk memilih yang buruk ataupun yang baik, dan Ya. itu semua dari Allah. Tinggal kita mau ngambil yang surga atau yang neraka gitu ya. Pilihan itulah yang akan diaudit, dihisap di hari akhir. Oke Kang, dari seluruh pembicaraan ini tadi Kang Huda mendapatkan inspirasi apa nih untuk kaligrafi kita hari ini? Ya, oke, alhamdulillah saya di sini menulis kaligrafi surat Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat Ya, 53. yang insya Allah akan dibacakan oleh warga. Oh gitu, ada yang berani baca di sini? Ada yang bawa? Oh, ini. Masya Oh, Allah. Masya Allah. Oke, siap, silakan. Tafadhol, Boleh akhi. tolong dikirim mic-nya ke situ? Ya, mantap. Terima kasih. Wis, langsung todong berani loh, Lip. Ush, udah bawa Al-Quran juga lagi beliau.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Janganlah berputus asa. Tapi ya, gue berusaha untuk menasihati diri sendiri ya. Emang namanya manusia sering, bukan kadang-kadang, sering putus asa. Kayak apa-apa yang kita kerjain tuh kayaknya sering aja nggak bisa, sering Ya aja Allah. ngerasa gagal, sering aja. Nah itu dari ayat tersebut sebenarnya kan menyemangati kita ya Bang ya? Ya, Itu bagaimana cara memaknainya Bang? kita tadabur sebentar ya. Siap. Sebenarnya bunyi lengkap ayat tadi bagus sekali dalam surah Az-Zumar. Kalau bisa surah ini teman-teman hafal dan teman-teman jadikan jimat. Jimat kalau lagi berada di titik yang terendah, semangatnya rendah, lagi down, seolah-olah nggak ada yang mau perhatiin kita, nggak ada yang mau terima kita, semua komunitas lingkungan mengecam kita, baca ayat ini. Surah apa tadi? Az-Zumar. Ayat 53. 53. Ingat-ingat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah, ya ibadi. Tuhan gak langsung ngomong, tapi Tuhan panggil dulu. Ya ibadi. Apa arti ya ibadi? Wahai hamba-hambaku. Berarti Allah lagi pengen dekat gak sama kita? Dia panggil. Ya ibadi, wahai hambaku. Dia tidak bilang, wahai hamba-hamba. Tidak. Tapi, wahai hamba-hambaku. Bahkan luar biasa. Hamba dalam bahasa Arab atau al-abad, itu kadang-kadang Al-Quran menggunakan istilah abid, kadang-kadang menggunakan istilah ibad. Abid dan ibad. Tapi kalau abid, itu biasanya hamba yang durhaka. Kalau ibad, hamba yang baik, yang soleh. Antum, saya dan kita semua sedang dipanggil seolah-olah kita hamba yang soleh. Padahal Allah tahu aib kita. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai orang-orang yang berputus asa terhadap dirinya karena banyak dosa. Allah tahu kita banyak dosa dan kita putus asa. Tapi dipanggil dengan kata-kata ibadi. Hambaku yang soleh. Kesini. La taqnatu min rahmatillah. Biar mereka gak terima kamu, biar mereka ngejat kamu, biar mereka nuduh kamu, tapi ingat, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa sama aku. Kesini. Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa makin dekat sama Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dan hari ini kita juga dikasih contoh langsung ya Bang Mario Pak Ustadz. Yes. Walaupun mungkin abang-abang sekarang berasanya, wah sebelum masuk sini saya orang paling buruk. Tapi lihat kita dikasih contoh langsung, di dalam sini mereka jadi ahli Quran dan juga ngerti semua ayat-ayat yang di dalam Al-Quran. Jadi orang yang bisa jadi imam terbaik ketika nanti pulang ke Masya rumah. Allah. Keren Amin. sekali. Amin ya rabbal alamin. Makanya jadi buat teman-teman di sini yang di rumah juga jangan putus asa. Insya Allah kita akan pelajari lagi apa yang bisa kita pelajari dan menyelamatkan diri kita di dunia hingga bisa mengantarkan kita ke akhirat. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tetap di Menjemput Berkah. Bismillah.